teman-teman semuanya. Hai, kembali lagi di mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Profesor Hajah Hasna Faiza ARM Hum. Nah, terima kasih kepada dosen pengampu yang sudah memberikan ruang kepada mahasiswanya untuk dapat mengeksplor berbagai ilmu, sehingga kami bisa membagikan ilmu ini kepada teman-teman dan semoga nantinya bermanfaat bagi teman-teman dan penyaji. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, yaitu saya sendiri, yakni Indria Safitri dengan NIM 2305127285. Nah, selanjutnya itu ada Dewi Kaharada Gustika, Nasifa Aura dan Halimatus Syadiyah. Nah, kami dari kelompok 7 akan menyajikan materi pelajaran, yaitu menjelaskan usulan penelitian yang meliputi pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, dan daftar rujukan. Nah, yang pertama itu ada pengertian usulan penelitian. Usulan penelitian adalah rancangan atau rencana peneliti yang akan dikaji dan dipresentasikan. Nah, usulan penelitian ini juga disebut proposal penelitian. Usulan penelitian atau proposal penelitian menurut para ahli memiliki berbagai definisi, namun secara umum ini adalah dokumen yang menguraikan rencana penelitian secara sistematis. Nah, berikut beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama menurut Sugiono pada tahun 2017. Usulan penelitian adalah rancangan awal penelitian yang berisi penjelasan mengenai masalah, tujuan, metode, serta manfaat penelitian yang akan dilakukan. Nah, yang kedua itu menurut Nasir pada tahun 2003. Nah, menurut Nasir, usulan penelitian adalah dokumen yang menjelaskan masalah penelitian dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pendahuluan dalam metodologi berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang pendekatan penelitian yang digunakan. Nah, alasan pemilihan metode serta bagaimana metode tersebut dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian. Nah, pendahuluan dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian umumnya mencakup beberapa elemen utama yang membantu memberikan konteks dan dasar bagi pembaca untuk memahami penelitian yang dilakukan. Nah, ini adalah merupakan bagian-bagian yang biasanya ada dalam pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, latar belakang ini yaitu menjelaskan topik penelitian secara umum, serta menguraikan masalah atau fenomena yang menjadi dasar penelitian dan menunjukkan pentingnya penelitian ini dalam bidang tertentu. Nah, yang kedua itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini yaitu menyajikan pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian dan bisa berupa satu atau beberapa pertanyaan penelitian yang spesifik. Nah, yang ketiga ini ada tujuan penelitian, yaitu menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini dan biasanya disusun berdasarkan rumusan masalah. Nah, yang keempat ada manfaat penelitian, yaitu menguraikan manfaat penelitian dari segi teoritis dan praktis, serta menjelaskan siapa yang akan mendapat manfaat dari hasil penelitian ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Kajian teori merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Penyusunan kajian teori ini menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan langkah-langkah penelitian. Seorang peneliti harus memiliki kesadaran yang tinggi perihal penyusunan kajian teori yang baik dan benar. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis teori penelitian. Terdapat beberapa macam-macam teori dalam penelitian, diantaranya yaitu pertama, teori induktif yang menerangkan suatu hal dari data ke arah teori. Yang kedua yaitu teori deduktif yang memberikan keterangan dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran tertentu ke arah data yang akan diterapkan. Yang ketiga yaitu teori fungsional yang nampak adanya suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori juga mempengaruhi data. Artinya, ada pola yang saling mempengaruhi antara data dan teori. Ialah metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara yang disusun secara sistematis untuk digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data guna untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan dalam suatu penelitian. Umumnya, metode penelitian ini terbagi dalam dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, umumnya penelitian ini bersifat objektif, di mana penelitian ini menggunakan data numerik yang dianalisis dengan secara statis. Dan penelitian ini berfokus untuk menguji hipotesis serta mencari hubungan antar variabel. Kemudian ada penelitian kualitatif, di mana penelitian ini cenderung lebih eksploratif, di mana dalam pembahasannya digunakan teknik deskriptif atau paragraf. Terus gunanya untuk mengetahui fenomena yang terjadi selama penelitian.
Nah, baik. Adapun komponen selanjutnya yang paling penting dalam usulan penelitian adalah daftar referensi. Nah, daftar referensi ini menjadi bukti ataupun pendukung kuat nih bahwa suatu karya atau penelitian dibuat dengan sebenar-benarnya oleh penulis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adapun fungsi dari daftar referensi dalam usulan penelitian ini adalah sebagai memperkuat argumen, menghindari plagiarisme, terus yang paling penting adalah kita menghormati sang penulis karya yang karyanya kita jadikan sebagai acuan dalam usulan penelitian. Daftar referensi dalam usulan penelitian biasanya mencakup sumber-sumber yang relevan dengan kerangka teori penelitian tersebut, di mana berikut ada beberapa format penulisan untuk penulisan daftar referensi sesuai dengan gaya APA Style atau American Psychological Association. Yang pertama adalah sumber dari buku. Nah, untuk penulisan, format penulisan untuk daftar referensi yang kita ambil dari buku, formatnya berupa nama penulis, tahun terbit, terus judul buku, kota terbit, dan nama penerbit. Yang kedua adalah format untuk artikel jurnal, di mana ini adalah biasanya paling banyak yang dijadikan bahan referensi untuk sebuah penelitian, yang formatnya berupa nama penulis, tahun terbit, judul artikel atau nama jurnal, serta volume, serta jika ada doi atau DOI boleh disertakan. Nah, yang selanjutnya adalah format penulisan untuk sumber elektronik. Formatnya berupa nama, tahun, tanggal, judul artikel, serta nama situs web. Yang keempat adalah sumber dari laporan, yang mana formatnya berupa nama organisasi, tahun terbit, judul laporan, terus nomor laporan, serta penerbit. Nah, dari format penulisan tadi, biasanya nama penulis jika lebih dari kedua kata ditulis terbalik. Misalnya Dwika Harada, maka nama penulis yang ditulis pertama kali adalah nama belakang, yaitu Harada Dwika. Nah, jika penulisnya lebih dari dua orang, bisa dengan Harada Dwika, koma, terus kalau lebih dari dua ataupun tiga, kita bisa menulisnya dengan et al. Et al ini menunjukkan bahwa si Dwika ini menulis dengan lebih dari satu orang, yaitu et al. Nah, itu tadi materi yang sudah kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.